Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Kamis 6 Februari 2025 kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Andita Nawang, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Delapan orang dinyatakan meninggal dan 11 lainnya luka-luka dalam kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan pada Rabu 5 Februari menginformasikan bahwa seluruh korban telah mendapat penanganan di RSUD Ciawi. Gerbang tol Ciawi kecelakaan. Dua dari 8 korban meninggal dalam tabrakan beruntun di gerbang tol Ciawi 2, Kota Bogor telah teridentifikasi. Kedua korban yakni Yana Mulyana dan Budiman. Enam orang lagi itu belum teridentifikasi, ya mungkin saja mereka adalah korban dari beberapa mobil karena kita ketahui bahwa ada 7 mobil dalam tabrakan beruntun ini termasuk tronton, ya. Yang dirawat ada berapa? Sampai saat ini yang masih ada di kita masih dalam observasi itu semua masih di IGD. Belum ada yang masuk ke ruangan rawat inap karena masih kita observasi. Beginilah tampang 4 tersangka kasus penembakan yang menewaskan seorang pria di kawasan Pasar Mawar, Kota Bogor, Jawa Barat. 2 pelaku lainnya masih dikejar dan tercatat dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polresta Bogor Kota menangkap 4 tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan seorang pria berinisial THT alias ET di kawasan Pasar Mawar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu 2 Februari lalu. Mereka digelandang polisi saat menggelar konferensi pers pada Selasa 4 Februari. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo mengatakan, selain 4 tersangka, masih ada 2 pelaku lain yang sedang dalam pencarian polisi dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Eko menjabarkan kasus ini berawal dari keributan antar korban dan para pelaku, sehingga terjadi penembakan di bagian dada sebelah kiri dan paha kiri korban. Awalnya terjadi pemukulan dan sebagainya dan diakhiri kejadian penembakan tersebut. Adapun untuk tersangka yang kita amankan saat ini ada 2. Yang pertama atas
atas nama B, ya, itu sebagai pelaku utama penembakan. Eko menambahkan, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api, 5 peluru, 1 handphone yang terkena tembakan, dan 1 selempang berwarna merah. Para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Tersangka terancam hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Polres Kudus berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di depan sebuah warung angkringan di wilayah Kota Kudus. Pelaku berinisial TS, berumur 39 tahun, warga Kota Tangerang, berhasil diringkus setelah penyelidikan intensif pihak kepolisian. Kejadian ini bermula pada Jumat malam 26 Januari 2025. Kejadian ini bermula pada Jumat malam 26 Januari 2025. Saat korban BM 65 tahun, warga Desa Damaran, Kecamatan Kota, sedang membeli makan di sebuah warung angkringan. Korban memarkir sepeda motornya di sebelah utara warung. Namun saat akan pulang, motor tersebut sudah hilang dari tempatnya. Pelapor di sini adalah saudara inisial BM, umur 65 tahun, alamat Desa Damaran, RT 04 RW 01 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Ini berawal dari pada tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 23.30 pelapor bersama istri menuju warung angkringan untuk membeli makanan dan minum dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Bridge. Pelapor memarkirkan sepeda motor tersebut di sebelah utara warung angkringan. Kemudian pelapor dan istri membeli makanan dan minuman sambil mengobrol di daerah sekitar TKP tersebut. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB, sewaktu pelapor dan istri hendak pulang, akhirnya pelapor menemukan motor yang ditaruh di tempat sebelumnya itu hilang dan tidak didapati lagi. Atas kejadian tersebut, pelapor melaporkan kejadian di Polsek Kota. Kemudian dari pengaduan tersebut, Polsek Kota melakukan proses penyelidikan, ya, mengecek CCTV sekitar TKP, melakukan olah TKP, kemudian mengumpulkan mencari saksi-saksi, sehingga pada tanggal 30 Januari 2025. Atas kejadian ini, korban segera melaporkan ke Polsek Kota Kudus. Polisi langsung melakukan olah TKP, memeriksa rekaman CCTV, dan mengumpulkan keterangan para saksi. 4 hari pasca kejadian, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku melalui unggahan di media sosial. Dalam unggahan tersebut terdapat sepeda motor dengan ciri-ciri identik dengan kendaraan milik korban yang dijual secara daring. Setelah kejadian, kami mendeteksi ada jual beli motor di medsos Facebook, salah satu akun Facebook itu identik dengan motor yang hilang. Kemudian kita lakukan profiling di akun tersebut dan mendapatkan identitas, kemudian kita lakukan pelacakan dan bisa menemukan tersangka berhubungan dengan sepeda motornya. Kawasaki Beats. Dan dari pengakuannya ini pertama kali atau memang pernah? Ini kebetulan dia itu kan terjadi proyek, ini menemukan motor yang kebetulan kuncinya masih ada di motornya. Akhirnya dia langsung diambil. Ada kesempatan langsung diambil, ada kesempatan uang langsung diambil. Siap. Setelah melakukan profiling terhadap akun media sosial tersebut, polisi berhasil melacak lokasi pelaku dan menangkapnya. Dari hasil penyelidikan,
Diketahui bahwa pelaku bekerja sebagai buruh proyek dan melakukan aksinya karena melihat kunci motor masih tergantung di kendaraan. Pelaku langsung membawa kabur motor dan menjualnya untuk keperluan pribadi. Kini pelaku telah diamankan di Polsek Kota Kudus bersama barang bukti sepeda motor milik korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu waspada saat memarkir kendaraan dan tidak meninggalkan kunci di motor untuk mencegah aksi kriminalitas serupa. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Kalimantan Barat memastikan telah melakukan pemanggilan dan memberikan sanksi terhadap oknum guru SMA Negeri 1 Kabupaten Mempawah. Pemanggilan oknum bernama Febrini yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum itu terkait kelalaiannya tidak mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Akibatnya, 113 peserta didik gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun 2025. Pemanggilan dan sanksi tegas, berupa teguran lisan maupun tertulis, hingga pencabutan profesi terhadap oknum guru SMA Negeri 1 Kabupaten Mempawah, dipastikan telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Kalimantan Barat. Pemanggilan oknum bernama Febrini, yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum tersebut, buntut dari kelalaiannya tidak mengisi pangkalan data sekolah dan siswa, PDSS, sehingga menyebabkan 113 peserta didik gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun 2025. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita, Rabu 5 Februari mengatakan, peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh satuan pendidikan di Kalbar karena dampak dari kelalaian sangat fatal. Di antaranya mengakibatkan kesempatan dan masa depan peserta didik terhambat atau hilang. Kemarin pagi kami sudah melayangkan surat teguran untuk kepala sekolah karena kelalaian di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kemudian setelah di siang hari, sore hari, malam, kami melakukan pemanggilan kepada kepala sekolah, wakakurikulum dan tim, dan kita akan berupaya maksimal. Jadi besok rencananya saya, kepala bidang SMA, kemudian perwakilan dari pihak SMA Negeri 1 Mempawah Hilir akan ke Jakarta. Kita akan memperjuangkan, kami akan meminta perpanjangan waktu di PPDS ini. Kemudian juga kami membawa surat pengantar dari kepala daerah. Salah satu tahapan penting untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun 2025 adalah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Pengisian PDSS ini wajib dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memastikan siswa kelas 12 yang memenuhi syarat bisa terdaftar secara sah sesuai peraturan. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang.
Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Polres Kudus berhasil menangkap komplotan pencuri kotak amal yang meresahkan warga. Komplotan ini terdiri dari 4 orang yang 3 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Beginilah rekaman CCTV saat 2 orang pelaku mengambil kotak amal di salah satu masjid di Kabupaten Kudus. Berbekal bukti ini, polisi berhasil mengungkap identitas para pelaku dan melakukan penangkapan. Kapolres Kudus AKBP Roni Bonik menyebut, para pelaku melakukan aksinya di 4 masjid yang berbeda sejak Desember 2024. Keempatnya bergantian menjadi eksekutor di setiap lokasi. Penangkapan para pelaku pun berhasil dilakukan setelah aksi mereka di Masjid Darul Hikmah Purwosari terekam CCTV. Marbot masjid yang menyadari kotak amalnya hilang langsung melaporkan ke kepolisian. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap salah satu pelaku yakni KBA berumur 21 tahun yang merupakan warga desa Pasuruan Kidul. Berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan, polisi menangkap 3 pelaku lainnya, yakni MAF 15 tahun, MYS 15 tahun, dan RRH 13 tahun. Adapun motif pencurian kotak amal ini semata-mata guna mendapatkan uang untuk keperluan pribadi. Uang hasil pencurian digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, makanan, dan membayar hutang. Beserta pelaku lainnya yang diduga melakukan tindak pidana pencurian kotak amal ini. Kemudian kami melakukan interogasi, melakukan pendalaman, dan dari keterangan KBA ini diketahuilah, terungkaplah pelaku-pelaku lainnya, di mana ada saudara MAF umur 15 tahun, ini beralamat di Dukuh Tersono, Desa Garung, Lor, RT 8, RW 3, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Kemudian saudara MBS, ini juga umur 15 tahun, alamat di Desa Bakaran Kerapiak, RT 01, RW 02, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dan yang terakhir adalah saudara RRH, ini umur 13 tahun, alamat Desa Pramatan Lor, RT 2, RW 3, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Kemudian kami melakukan interogasi terhadap pelaku, dan dari keterangan pelaku bahwa pelaku ini sudah 4 kali melakukan pencurian kotak amal ini. Di samping yang Masjid Darul Hikmah tadi, ternyata pelaku juga pernah melakukan pencurian di Masjid Nurul Jannah, ini di Kecamatan Kidul, Kaliwungu, pada tanggal 29 Januari 2025. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 2 kotak amal, 1 unit sepeda motor, serta beberapa peralatan yang digunakan untuk membongkar kotak amal. Para pelaku diancam dengan pasal pencurian dengan maksimal hukuman 7 tahun penjara.
Namun untuk pelaku berusia di bawah 14 tahun tidak ditahan, sedangkan pelaku usia 14-15 tahun akan diproses melalui peradilan anak dengan proses cepat. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Sampai dengan Rabu siang 5 Februari 2025, banjir yang melanda Jalan Pantura Kaligawe masih belum surut. Hal tersebut membuat sejumlah jalan berlubang dan memaksa pengendara melaju dengan kecepatan rendah. Selain itu, arus lalu lintas dari Semarang menuju Surabaya maupun sebaliknya padat merayap. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Disperkim Kabupaten Kendal Sudaryanto, hujan deras dan genangan air mengakibatkan jalan Pantura berlubang. Terlebih dengan banyaknya truk dengan tonase tinggi yang melintas, menyebabkan lubang menjadi lebih lebar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi para pengendara, terutama bagi pengemudi truk dan kendaraan berat. Pihak dinas pun tengah mengupayakan perbaikan dan pemeliharaan jalan guna mencegah kerusakan lebih lanjut serta mengantisipasi potensi kecelakaan yang ditimbulkan. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Terkait dengan Jalan Pantura yang karena intensitas hujan ini sangat tinggi mengakibatkan banyak lubang ya, terutama yang perkerasannya aspal itu. Karena itu merupakan kewenangan pusat, tentunya aduan dari masyarakat dan juga kiriman berita dari Bapak Bupati, tentunya langsung saya sampaikan dan saya koordinasikan dengan Satker Jalan Nasional, dalam hal ini adalah PPK Jalan Nasional 13 untuk wilayah Kendal. Dan memang di awal-awal tahun ada kendala sedikit, tetapi sekarang sudah bisa teratasi, yaitu dikarenakan ada prioritas dari pembangunan pemerintah. Di awal tahun itu memang sempat anggarannya diblokir, tapi sekarang kayaknya sudah teratasi, dibuktikan dengan sudah 1 minggu ini dari pihak PPK Jalan Nasional 13 sudah melakukan penambalan untuk jalan lubang wilayah Pantura oleh PPK Jalan Nasional. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Selain itu kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa apabila hujan sedang terjadi dan dengan intensitas tinggi itu, kalau dilakukan penambalan tentunya tidak efektif, dan nantinya penambalan pasti akan dilakukan setelah cuaca mendukung. Jadi saya harapkan kalau pada saat hujan, masih hujan, ya kita tidak mungkin untuk melakukan penambalan. Kalau di jalan Pantura yang masuk wilayah Kendal yang masih perkerasan aspal ya, nah itu kira-kira mungkin 5 kiloan Pak, 5 kilo ya. Jadi alhamdulillah yang perkerasannya beton itu sudah semakin panjang, karena kalau musim hujan seperti ini perkerasan aspal atau hot mix dibanding beton itu lebih tahan yang beton itu Pak. Dan kita harapkan, dan kami juga selalu berkoordinasi agar setiap tahun Jalan Pantura di wilayah Kendal yang di beton itu semakin tambah panjang. Sudaryanto menambahkan, pengguna jalan diminta untuk lebih berhati-hati dan mematuhi batas kecepatan demi menjaga keselamatan bersama. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kondisi jalan di sepanjang rute yang membentang dari perbatasan Kendal Semarang hingga Kendal Batang semakin memprihatinkan. Banjir yang melanda daerah tersebut membuat banyak bagian jalan mengalami genangan air hingga mengalami rusak. Banjir di Kaligawe menggenangi sejumlah tempat, mulai dari pintu masuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sisi barat hingga lampu merah Terminal Terboyo. Akibat banjir yang belum juga surut sekaligus kerusakan jalan, arus lalu lintas dari arah kota Semarang menuju Surabaya maupun sebaliknya padat merayap. Untuk mengatasi kemacetan,
polisi dan TNI turun tangan guna mengurai arus lalu lintas. Petugas juga membantu pejalan kaki yang terjebak banjir di lokasi tersebut. Babinsa Kelurahan Terboyo Kulon, Koramil 6 Genuk, Serda Sulaiman mengatakan, ketinggian air yang merendam Pantura Kaligawe bervariasi. Area paling parah berada di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Izin Komandan, untuk kondisi saat ini di jalur Pantura Kaligawe ini bagaimana? Untuk kondisi saat ini, alhamdulillah air sudah mulai surut, ketinggian sekitar 25 sampai 40 cm. Kemudian untuk arah lalu lintas cukup landai, merayap. Kami sarankan untuk yang berkendara motor merapat ke tengah karena ketinggian lebih tinggi, jalannya air lebih rendah. Oh, yang ketinggian paling parah di mana? Yang ketinggian paling parah ini depan RSI ini kemungkinan sekitar 60 meter dari pintu utama ke sini, ke lampu merah hijau itu, ke terminal. Tidak ada kemacetan Anda? Sementara tidak ada landai, cuma ada gelombang-gelombang sedikit seperti itu, tapi bisa jalan. Untuk himbauan untuk pengendara dan? Untuk pengendara, saya himbau tetap hati-hati, waspada karena jalan yang tergenang air tidak tahu kalau ada jeglongan atau gelombang seperti itu, biar selamat. Pengendara diimbau untuk tetap berhati-hati karena air belum surut, ditambah banyaknya lubang jalan. Untuk mempercepat surutnya air, hingga saat ini penyedotan air di Pantura Kaligawe Semarang Demak terus dilakukan. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Terjadi penumpukan sampah di pesisir pantai Teluk Awur di Desa Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Penumpukan sampah ini terjadi karena adanya sampah kiriman dari sungai maupun laut. Kepala Desa Teluk Awur, Rohman, menyampaikan bahwa pihaknya bersama BUMDes pengelola pantai dan dibantu masyarakat serta pedagang membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di pesisir pantai. Pihaknya juga bekerja sama dengan pihak ketiga seperti PT Indah Jaya Toys dan PT Jepara Marina guna pengadaan alat berat untuk memudahkan evakuasi sampah. Rohman mengungkapkan, jika pada bulan Januari kemarin sampah-sampah yang menumpuk di pesisir pantai lebih besar. Bahkan terdapat satu pohon penuh dengan sampah yang terdampar di pesisir pantai Teluk Awur. Lebih lanjut, pada hari Minggu kemarin, pihaknya kembali mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan untuk selanjutnya dibuang ke TPS. Rencananya, sebelum hari Jumat, akan dilakukan koordinasi kembali terkait perencanaan pengangkutan sampah ke TPS yang berada di sebelah timur lapangan sepak bola. Ya, memang untuk kondisi saat ini di bulan Januari, Februari, di awal-awal tahun ini memang musim penghujan dan musim baratan, sehingga imbasnya itu banyak sampah yang ada di pesisir pantai, khususnya di pantai Teluk Awur. Ini sampah kiriman. Pertama kiriman dari hulu sungai, terus yang kedua kiriman dari laut. Pada awal-awal Januari kemarin itu banyak sampah, malah lebih besar, lebih banyak. Malah ada sampah yang dari pohon, satu pohon ada sekitar 3 pohon yang mendarat di pantai Teluk Awur. Dan ya setelah nanti kita ada aksi bersih-bersih pantai bersama pemerintah desa, BUMDes juga dengan masyarakat, khususnya di paguyuban warung. Di situ ada 3 paguyuban, paguyuban Berkaalam di sebelah utara, terus ada paguyuban warung di tengah, dan di selatan di warung bambu. Nanti kita adakan semacam himbauan lewat pengumuman, juga lewat di grup WA, ada nanti kita sampaikan terkait dengan pengelolaan sampah dan kebersihan di pantai. Nah, untuk kewajiban bersih sampah itu di sekitar warung sudah dilaksanakan, dan di sekitar warung sampai ke depan tempat jualan itu sudah dibersihkan secara mandiri. Cuma yang di pantai itu memang kewajiban dari pengelola pantai.
Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 1 Ambon mengeluarkan surat edaran larangan melaut untuk kapal nelayan dan kapal tongkang. Surat edaran tersebut dikeluarkan menyusul adanya imbauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Ambon terkait gelombang tinggi yang terjadi di Maluku. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 1 Ambon mengeluarkan surat edaran larangan melaut bagi kapal nelayan dan kapal tongkang Rabu 5 Februari. Surat edaran tersebut dikeluarkan menyusul adanya imbauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Ambon terkait waspada gelombang tinggi yang terjadi di Laut Maluku. Kepala Bidang Lalu Lintas Laut KSOP Ambon, Ian Asyari mengatakan, larangan berlayar dikeluarkan karena dari tanggal 4 hingga 7 Februari, tinggi gelombang 1,5 hingga 5 meter itu berada di perairan Pulau Buru, Pulau Seram, perairan utara Maluku Tengah, Ambon, dan Lease. Sementara tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter itu berada di perairan Kepulauan Aru, perairan Laut Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Leti, perairan Laut Banda, dan Laut Arafura. Dia meminta para nelayan agar tetap mematuhi larangan berlayar dan terus memantau perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG agar tidak terjadi kecelakaan di laut. Bisa berlayar dalam jangka waktu dari tanggal 4 sampai tanggal 7 ini mungkin sangat berisiko tinggi karena kecepatan angin dan tinggi gelombangnya di atas 2,5 meter untuk tinggi gelombang, serta di sini kapal untuk nelayan paling 1,25 aja udah sangat berisiko tinggi. Apalagi ini kita 2,5 sampai 4 meter saat ini dari info BMKG. Itu sangat berisiko tinggi. Dia menambahkan, untuk kapal besar seperti kargo,
pesiar dan kapal pelayanan Pelni masih aman dan tetap diizinkan untuk melakukan pelayaran. Pemerintah Kabupaten Rembang memutuskan untuk menutup seluruh pasar hewan di wilayahnya. Kebijakan ini diambil setelah adanya temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terdeteksi di pasar hewan Pamotan dan Kragan. Keputusan penutupan pasar hewan secara serentak selama 2 pekan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Rembang untuk memutus rantai penyebaran PMK. Dalam penerapan penutupan pasar hewan tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Dintanpan Rembang telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Dindakop dan UKM Rembang. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Dindakop dan UKM Rembang, M. Mahfud menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan setiap 2 minggu untuk menilai kesiapan pasar hewan kembali beroperasi. Dirinya menekankan bahwa akan terus berkoordinasi dengan Dintanpan terkait perkembangan virus PMK. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa pasar hewan benar-benar siap dan aman sebelum dibuka kembali. Nanti kita laksanakan 4 kali putaran, 2 masing-masing 2, berarti 2 minggu untuk di pasar hewan Pamotan dan 2 minggu untuk di pasar hewan Kragan. Jadi itu nanti akan kita evaluasi kembali bersama instansi terkait Dintanpan untuk perkembangan kasus, kemudian juga melihat perkembangan kasus di kabupaten yang lain, dan juga tentunya pasar-pasar hewan di kabupaten lain apakah sudah mulai beraktivitas kembali. Rencananya mungkin ya 2 minggu itu lah. Mulai kemarin. Kalau 4 gitu. Ya. 4 sampai 18 dulu untuk sementara. Gimana? Berarti tanggal 4 sampai 18 dulu untuk sementara. Iya, sementara itu 2 kali putaran untuk Pamotan dan 2 putaran untuk Kragan. Jadi ya asumsinya sekitar 2 minggu lah. 2 minggu nanti kita evaluasi. Tapi kalau nanti masih belum masih kondisinya masih rawan, masih ada potensi yang besar untuk meningkatkan penyebaran di Rembang, ya nanti belum kita perpanjang lah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Sulitnya mendapatkan gas 3 kg juga dirasakan warga Desa Pamotan, Kabupaten Rembang. Banyak dari mereka yang harus menempuh jarak sekitar 1,5 km untuk mendapatkan pasokan gas tersebut. Namun beberapa warga lainnya tak begitu merasakan dampak sulitnya LPG karena mereka telah mendapatkan bantuan saluran biogas dari pemerintah desa setempat. Pemerintah Desa Pamotan telah melakukan inovasi menarik sejak tahun 2024, di mana telah mengembangkan penggunaan biogas dengan memanfaatkan kotoran hewan sapi dan kambing. Kini, dengan adanya biogas tersebut, warga setempat merasakan dampaknya. Terlebih beberapa hari terakhir gas LPG mengalami kelangkaan. Dengan adanya dampak yang dirasakan masyarakat, pihak pemerintah Desa Pamotan akan segera menambah beberapa sapi atau kambing agar dapat menyalurkan biogas lebih banyak untuk warganya. Maskur, salah satu warga setempat, mengungkapkan keluhannya terkait gas LPG yang sulit didapatkan. Namun di tengah kesulitan itu, ia pun mulai beralih menggunakan biogas sebagai alternatif. Manfaatnya apa Pak setelah ada biogas? Ya, mengurangi ada membantu yang lain lah, yang gas biasa itu untuk membantu. Kalau itu hanya apa ya bisa sehari gampang. Tapi masih tetap pakai gas. Dan kala masih tetap, itu belum normal lah. Ini belum normal penuh. Artinya lebih hemat apa enggak, Pak? Iya, kalau biasanya ini lebih hemat, kalau ini lancar lebih hemat banget. Lebih hemat. Kalau lancar loh Mas. Kalau lancar, itu lebih hemat banget. Ya, ini sulit betul nyari gas melon ini. Banget sulit.
Sulit banget menguji, biasanya di apa kelontong-kelontong ini, sekarang kelontong nggak ada. Suruh cari yang di mana itu nggak bisa. Mulai kapan Pak? Aduh, yang Mulai semingguan, yang lalu. satu mingguan mulai. Kalau harganya Pak? Harganya kalau di eceran ini 2-3. Meski baru berjalan selama 7 bulan dan hanya ada 5 sapi yang menyuplai kotoran untuk proses produksi biogas, program tersebut menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dalam waktu singkat, biogas ini telah memberikan manfaat bagi 11 rumah tangga. Kepala Desa Pamotan Maskur Rohani mengatakan pihaknya terus berupaya mengenalkan biogas sebagai solusi hemat energi. Masyarakat masih bisa memanfaatkannya secara gratis karena masih dalam tahap uji coba. Pak, dapat jelaskan Pak, biogas sapi yang tadi seperti apa Pak? Biogas tadi dampaknya pastinya mengurangi warga gas 3 kilo. Warga itu beli seminggu bisa 1 kali, atau sebulan dia habis 3 gas. Dengan adanya biogas ini mereka tidak beli gas 3 kilo, dia bisa menikmati gas selama sebulan itu. Rencana kita harga 40.000. Kalau dilihat sisi ekonomisnya pasti lebih ekonomis dibandingkan dia beli 3 kilo kali 20.000, berarti kan 60.000. Rencana desa tahun ini akan tambah api kelancaran gas ya, biogas tadi yang sudah dilihat sama. Saat ini sudah berapa rumah yang penerima manfaat KPM-nya itu kurang lebih ada 3 tambah 8, 11 pemanfaat dari biogas yang sejak tahun berapa itu? 2024 kemarin, dari ketahanan pangan, program pemerintah yang ketahanan pangan yang berkelanjutan. Jadi desa itu kan punya rencana masing-masing. Desa Pamotan punya pemikiran yaitu tadi membuat sapi, kotoran sapinya kita dapat sapi, kita komunalkan Mas, tidak kita bagi ke warga atau ke kelompok ternak, tapi dijadikan satu, ternaknya bisa buat gas, terus dari sisa kotoran yang jadi gas tadi akan menjadi pupuk. Gitu. Masih gratis Pak? Sampai hari ini sudah berjalan 7 bulan, kita gratiskan dulu. Sekaligus kita sosialisasi ke masyarakat bahwa gas ini aman. Di Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengungkapkan bahwa kanker darah atau leukemia mendominasi jenis kanker yang diderita oleh anak-anak di Indonesia. Ketua UKK Hematologi Onkologi IDAI, Edi Supriyadi, secara daring mengatakan bahwa leukemia pada anak sulit untuk terdeteksi. Ketua Unit Kerja Koordinasi UKK Hematologi Onkologi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Edi Supriyadi, secara daring Selasa 4 Februari mengungkapkan bahwa 55% kasus kanker anak di tanah air adalah kanker darah atau leukemia. Leukemia juga sering terdeteksi secara tidak sengaja karena gejalanya muncul secara tiba-tiba dan belum ada penyebab yang pasti. Kesulitan dalam deteksi dini menyebabkan kanker tersebut biasanya ditemukan pada stadium 3 ataupun 4 yang sudah sulit untuk disembuhkan. Kalau begini, untuk kanker darah atau leukemia, setiap anak dengan pucat, sakit otot, perdarahan, demam, itu adalah tanda-tanda mayor. Apalagi kalau itu berlangsung sekian minggu gitu loh. Jadi kanker leukemia yang biasanya akut, itu memang terjadinya begitu saja. Kita nggak pernah menduga sebelumnya. Sementara itu, Edi menjelaskan bahwa pada tumor padat masih bisa diamati dengan deteksi dini kelainan yang ada pada fisik anak, seperti adanya benjolan di perut atau kanker mata retinoblastoma.
Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, bakal bisa menampung sampah dari berbagai TPA di Kabupaten Pati. Sampah yang masuk di TPA tersebut bakal disulap menjadi Refuse Derived Fuel atau RDF. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati berupaya memperpanjang usia teknis TPA Sukoharjo dengan mengajukan bantuan dan menjalin komunikasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengelola sampah menjadi Refuse Derived Fuel atau RDF. Pengelolaan sampah ini nantinya akan difokuskan di TPA Sukoharjo dan menyerap berbagai sampah di berbagai tempat pembuangan akhir di Kabupaten Pati. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Tulus Priharjo menuturkan, dengan diolahnya sampah menjadi RDF, ditargetkan mampu menuntaskan permasalahan non-organik, sementara sampah organik dapat diolah menjadi pupuk oleh masyarakat. Bisa ke sini semua, kan enggak? Kita nanti kan hanya, yes, pokoknya kita siap kalau armadanya dari mana-mana siap, atau kita yang nanti menyiapkan. Ada nilai ekonomis juga dari RDF itu. Mau semen sudah mau menerima. Jarak tempuhnya juga nggak jauh teman-teman gitu ya. Kalaupun apa ya, Pemkab mengeluarkan uang bukan terus hilang gitu, masih ada kembalinya, keuntungan ya. Iya, masih ada kembalinya untuk pendapatan. Cuman itu hitungannya belum tahu ya. Potensi pendapatannya belum tahu. Belum. Nanti ada itu FS kan ada itu kan di sana kan, karena masing-masing daerah itu punya karakteristik sampah tersendiri sebetulnya. Kalau di Pati gimana? Nah, ini kan contoh di daerah-daerah industri Nun Sewu, karakteristiknya bisa lain. Karakteristiknya tidak mungkin sampah organik tok, daun-daunan tok. Bisa macam-macam lah, potongan-potongan apa. Ya. Sebetulnya RDF ini kan bukan untuk menyelesaikan sampah organik sebetulnya. Organik kalau bisa diselesaikan di. Dari Pati, Mutia Paristi, Lingkar TV melaporkan.
Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali menunjukkan komitmennya dalam menggunakan botol minum atau tumbler di lingkungan kerja. Aksi menggunakan tumbler ini sebagai langkah konkret pemerintah daerah yang tertuang dalam SE nomor 2 tahun 2025 terkait peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan tumpukan sampah plastik sekali pakai. Pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali memperketat penggunaan wadah air minum atau tumbler mulai Senin 3 Februari. Hal ini melanjuti Surat Edaran nomor 2 tahun 2025 terkait peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Surat edaran menyebut seluruh instansi pemerintah dilarang menyediakan air minum dalam kemasan plastik serta makanan dalam kemasan plastik di lingkungan kerja maupun kegiatan seremonial. Pegawai di lingkungan pemerintah di Bali wajib membawa tumbler pribadi berbahan stainless atau plastik dengan label BPA Free. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun menekankan, penggunaan tumbler tidak hanya diperketat di lingkungan Disparda, namun juga saat menggelar rapat bersama tamu atau stakeholder terkait. Setiap ada rapat agar membawa tamu, baik undangan internal maupun eksternal. Satu, sehingga mereka membawa. Nah, yang kedua, tentu dengan menyikapi kadang-kadang kita ada kotak ya, kotak, minuman kotak ya, yang tidak ada. Nah itu yang kita lakukan, tetapi yang jelas mulai ini kemarin ini sudah kita lakukan di undangan itu selalu akhirnya teman-teman baik itu teman stakeholder sudah bawa tumbler, mau tidak mau mereka bawa tumbler, tapi pada umumnya mereka bawa tumbler sih. Kebijakan penggunaan tumbler yang kembali diperketat ini sebagai langkah konkret pemerintah daerah untuk mewujudkan Bali yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sebelumnya pada akhir tahun 2024, sejumlah pantai di Bali juga dipenuhi sampah plastik, sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat dan menggelar aksi bersih sampah laut. Pemerintah bahkan membentuk tim koordinasi penanganan sampah laut di Bali sesuai keputusan Menteri Koordinator Pangan RI nomor 3 tahun 2025. Dalam mendukung program swasembada pangan, pemerintah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara melakukan program cetak sawah seluas 150 hektar yang telah disepakati. Ditargetkan dalam program ini dapat menghasilkan 4,23 ton gabah per hektar atau sebesar 2 ton beras per hektarnya. Mendukung swasembada pangan di Kalimantan Utara, program cetak sawah yang awalnya diusulkan seluas 190 hektar, kini disepakati pemerintah Provinsi Kaltara dengan alokasi luas lahan sebesar 150 hektar di Kota Tarakan. Saat dijumpai Antara Rabu 5 Februari, Kepala Bidang Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tarakan, Nur Rahmi Majid menjelaskan, lokasi yang akan digunakan untuk program cetak sawah seluas 150 hektar terbagi menjadi 2 titik, yakni Kecamatan Tarakan Tengah dan Tarakan Utara. Program cetak sawah ini nantinya turut melibatkan sekitar 4 kelompok petani, dengan target hasil dari program ini sekitar 4,23 ton gabah per hektar, atau sebesar 2 ton beras per hektarnya. Jadi program ini ya, jika ada lahan-lahan masyarakat ya, yang tidur istilahnya ya, yang belum optimal, itu mereka mau ikutkan dalam program ini, dimungkinkan seperti itu. Nanti kan ada program pemerintah yang Brigade Pangan, atau mungkin pernah mendengar teman-teman. Nah ini nanti yang akan melakukan aktivitas di dalam gitu ya, untuk kegiatan. Diakui ada sejumlah kendala yang tengah diatasi pemerintah Provinsi Kaltara, khususnya dalam penyediaan benih padi Inpari 32. Diketahui bahwa benih tersebut cocok dengan kondisi tanah yang ada, namun ketersediaannya di Kaltara masih terbatas. Pemerintah mengaku telah berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan pada program cetak sawah ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mewujudkan swasembada daging sapi. Sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma atau Siskaku Intip diterapkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan serta membentuk 26 klaster dari target 50 klaster pada tahun 2029.
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kebutuhan daging sapi di provinsi tersebut mencapai 7.135.295 kg atau setara dengan 57.645 ekor sapi per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, diperlukan populasi sapi potong sebanyak 260.389 ekor dengan jumlah indukan sebanyak 53.889 ekor. Namun jumlah indukan sapi yang tersedia di Kalimantan Selatan saat ini baru mencapai 31.486 ekor atau masih kurang 22.403 ekor. Ditemui di Banjarbaru, Selasa 4 Februari 2025, Kepala Disbuna Kalsel, Suparmi menjelaskan untuk mencukupi kebutuhan populasi tersebut, Pemprov Kalsel memasifkan penerapan sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma atau Siska Kuintip yang saat ini telah terbentuk 26 klaster dari target 50 klaster pada tahun 2029. Saat ini sudah terbentuk 26 klaster. Target kami sampai dengan tahun 2029 kita akan membentuk sekitar 50 klaster sesuai dengan target yang ingin kami capai untuk percepatan swasembada sapi. Kalau di setiap klaster itu kita bisa intervensi indukan sekitar 1.000 ekor, artinya dengan terbentuknya 50 klaster kita mampu menambah 50.000 indukan. Suparmi menambahkan, untuk membentuk klaster kedepannya dilakukan dengan pola investasi yang melibatkan investor dari dalam maupun luar Kalsel. Untuk saat ini terdapat 14 klaster yang telah memiliki profil investasi dan sisanya sedang dalam tahap penyusunan. Untuk mewujudkan program Siska Kuintip berjalan sesuai harapan, Pemprov Kalsel terus melakukan pembinaan, monitoring, dan juga memberikan bantuan sarana prasarana seperti kandang, pagar elektrik, dan lainnya. Demikian Lingkar Pagi kali ini. Saksikan Lingkar Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.